Saat pesta perusahaan suami berteriak, "Hei, ada yang mau tukar istri gak? Istriku sudah gak berguna lagi." Semua orang terdiam dan terkejut, tapi CEO berdiri dan berkata, "Aku mau istrimu." Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu langit tampak cerah, secerah senyum yang selalu Putri paksakan setiap hari. Di rumah sederhana namun rapi yang berada di kawasan perumahan menengah itu, aroma masakan hangat menyatu dengan udara pagi. Uap nasi mengepul pelan dari penanak nasi. Sementara di meja makan sudah tersusun rapi omelet telur, sup hangat, roti, buah segar, dan secangkir kopi hitam kesukaan Harry. Putri berdiri di dapur sambil memegang spatula. Wajahnya lembut, matanya teduh, dan tatapan penuh kesabaran selalu terlihat seperti itu. Seolah hidupnya begitu tenang dan sempurna. Ia bukan wanita yang suka menuntut. Tidak ada keluhan tentang hidup. Tidak ada protes berlebihan meski banyak hal tidak berjalan sesuai harapannya. Putri terbiasa diam, menelan rasa sakit sendirian, lalu tetap tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. Di dinding ruang makan tergantung foto pernikahan mereka. Putri tampak cantik dengan kebaya putih lembut, sementara Harry terlihat gagah mengenakan jas hitam elegan. Pandangan dalam foto itu memperlihatkan sepasang manusia yang seolah penuh cinta dan janji bahagia. Namun waktu berjalan, dan tidak semua janji mampu bertahan sekuat yang pernah diucapkan. "Harry, sarapannya sudah siap," ucap Putri lembut sambil melirik ke arah kamar. Tidak ada jawaban. Putri menghela nafas pelan. Ia tersenyum. Senyum yang bukan dari bahagia, melainkan dari kebiasaan menenangkan diri sendiri. Ia melangkah pelan ke kamar. Di sana, Harry masih duduk di depan meja rias sambil merapikan dasinya. Wajahnya penuh keseriusan seperti pria yang selalu terburu-buru mengejar sesuatu yang jauh. "Harry," Putri memanggil pelan. "Kopi kamu sudah dingin kalau kamu lama-lama." Harry menatapnya melalui cermin. Mata lelaki itu dingin, bukan dingin membenci, tapi dingin yang menunjukkan ia tidak merasa perlu berlama-lama berinteraksi dengan istrinya. "Iya, aku tahu," jawabnya singkat. Putri hanya mengangguk. Ia sudah terbiasa. Dulu Harry selalu membukakan pintu mobil untuknya. Dulu Harry selalu memuji masakannya. Dulu Harry selalu berkata bahwa Putri adalah yang paling sempurna dalam hidupnya. Tapi itu dulu, saat Harry belum tenggelam dalam ambisi dan dunia pekerjaannya. Kini Harry lebih sering berbicara dengan laptopnya, dengan rekan kerja, dengan rencana besar kehidupannya. Sedangkan Putri, pelan-pelan seperti menjadi seseorang yang keberadaannya hanya sekadar pelengkap. Mereka duduk di meja makan. Putri diam memperhatikan Harry makan. Setiap kali Harry menyendok makanan, Putri menatapnya dengan penuh harap, sekadar berharap satu kalimat pujian, satu kalimat sederhana seperti dulu. "Masakanmu enak." Tapi Harry hanya makan sambil memegang ponsel. Scroll. Balas chat. Buka email. Tanpa sedikit pun melihat wajah Putri. "Ini ada acara perusahaan minggu depan," kata Harry tiba-tiba tanpa menatapnya. "Kamu ikut?" Putri mengangguk kecil. "Oh, iya. Pesta." "Ya, pesta tahunan perusahaan. Banyak orang penting yang datang. Pastikan kamu nggak bikin malu." Kalimat itu menusuk jantung Putri, tapi ia tersenyum. Seolah kalimat itu ringan. Seolah tidak menyakitkan. Padahal hatinya bergetar. "Aku akan berusaha tampil rapi," jawabnya lembut. "Kamu tenang saja." Harry bangkit setelah menghabiskan sarapan. Ia mengambil jasnya, lalu melangkah cepat menuju pintu tanpa menoleh. Putri buru-buru berdiri. "Harry, payungnya jangan lupa. Cuaca lagi nggak menentu," ucapnya sambil menyodorkan payung. Harry menatap sekilas. Bukan terima kasih. Bukan senyum. Bukan kata lembut. Hanya gumaman pendek. Pintu tertutup. Rumah kembali sepi. Putri berdiri lama di depan pintu. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tidak menangis. Ia hanya menarik napas dalam-dalam, lalu kembali tersenyum. Seperti biasa. Hari-hari Putri sederhana. Mengurus rumah. Membersihkan setiap sudut. Menyiapkan makanan. Mengurus kebutuhan suami. Kadang membantu tetangga.
Kadang menyibukkan diri dengan membaca atau menjahit kecil-kecilan untuk mengisi waktu. Tidak ada yang tahu betapa sepinya ia. Tidak ada yang tahu betapa kosongnya rumah itu tanpa cinta yang dulu pernah begitu hangat. Tetangga sering berkata, putri itu beruntung. Dapat suami tampan, kerja di perusahaan besar, mapan, sukses. Dan putri hanya tersenyum saat mendengarnya. Beruntung? Atau hanya terlihat beruntung? Malamnya, Harry pulang larut. Jasnya rapi, parfum mahal masih tercium. Putri menunggu di ruang tamu dengan mata yang sedikit sembab karena kelelahan, tapi wajahnya tetap ceria. "Kamu belum tidur?" tanya Harry sambil membuka sepatu. "Belum. Aku nunggu kamu," jawab Putri lembut. "Aku masak sup hangat. Kamu sudah makan?" Harry menggeleng. "Ambilin." Putri segera berlari kecil ke dapur. Ia menyajikan sup di meja. Harry makan cepat, tidak sempat menikmati rasa. Putri duduk di hadapannya, memperhatikan diam-diam. "Di kantor gimana?" "Biasa." "Ada masalah?" "Biasa." "Capek ya?" "Namanya juga kerja." Jawaban dingin. Seadanya. Namun bagi Harry, itu hanya kebiasaan. Ia merasa semuanya normal. Ia tidak pernah sadar bahwa kalimat-kalimat pendeknya itu perlahan membunuh hati seorang istri yang selalu setia menunggu. Malam itu mereka tidur di ranjang yang sama, tapi rasanya seperti berjauhan. Punggung mereka saling membelakangi. Tidak ada percakapan hangat sebelum tidur. Tidak ada pelukan. Hanya keheningan. Dan dalam keheningan itu, Putri memejamkan mata sambil berbisik dalam hatinya. "Aku hanya ingin kamu kembali seperti dulu, Harry." Namun ia tetap bertahan. Karena cinta. Karena pernikahan baginya bukan sekadar janji, tapi tanggung jawab yang sakral. Yang tidak ia tahu, perjalanan hidupnya tidak akan tetap tenang selamanya. Sebuah badai besar sedang menunggu. Badai yang akan mengguncang harga diri, cinta, rumah tangga, dan seluruh hidupnya. Namun untuk saat ini, kehidupan Putri masih terlihat tenang dan sempurna di mata dunia. Padahal, retaknya sudah mulai terlihat. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, atau setidaknya, terlihat biasa bagi orang lain. Putri tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri. Ia masih bangun lebih pagi dari matahari, masih memastikan rumah wangi dan rapi, masih menyiapkan semua kebutuhan Harry tanpa pernah terlambat. Namun ada sesuatu yang tidak sama lagi. Ada sesuatu yang seperti hilang. Meski Putri tidak tahu sejak kapan tepatnya perasaan itu mulai menghilang. Harry semakin jarang berada di rumah. Jika dulu ia pulang malam karena pekerjaan, kali ini alasannya lebih sering terdengar seperti menghindar. Kadang ia pulang terlalu larut. Kadang tidak pulang dan hanya memberi pesan singkat lewat chat. "Aku lembur." Tanpa penjelasan. Tanpa penjelasan tambahan. Seolah Putri tidak perlu tahu. Putri tetap percaya. Ia selalu berusaha berpikir positif. "Harry bekerja keras demi masa depan kami." Begitu ia selalu menenangkan dirinya sendiri. Namun hati manusia bukan batu. Sekuat apapun menahan, tetap terasa sakit. Sore itu Putri selesai berbelanja di pasar. Ia membawa kantong plastik berisi bahan makanan sambil berjalan pelan menuju rumah. Tiba-tiba ia berpapasan dengan dua tetangga yang sedang duduk di tepi jalan. Mereka langsung diam ketika melihat Putri lewat. Namun suara lirih yang mereka coba sembunyikan ternyata masih terdengar jelas. "Itu istrinya Harry ya? Kasihan banget, suaminya sekarang jarang pulang." "Iya, kemarin aku lihat Harry di restoran sama perempuan cantik. Mungkin rekan kerja sih, tapi kok kelihatannya akrab banget." "SSST, jangan keras-keras. Nanti dia dengar." "Ah, dia terlalu polos buat curiga." Putri berhenti sejenak. Jantungnya berdegup keras. Tangannya bergetar, hampir saja kantong belanjaannya jatuh. Namun ia menunduk, pura-pura tidak mendengar, dan tetap melanjutkan langkah. Langkahnya terasa berat. Udara mendadak menjadi sesak. Tapi Putri memaksa tersenyum. Mungkin cuma salah paham, mungkin hanya rekan kerja, mungkin mereka hanya bercanda berlebihan. Ia terus menghibur dirinya. Ia memilih percaya. Karena jika ia mulai tidak percaya, ia takut hatinya tidak akan sanggup menahan kenyataan. Malamnya, Harry pulang dengan wajah kelelahan.
atau mungkin tidak. Sulit ditebak. Namun ada sesuatu yang terasa berbeda dari caranya menatap Putri. Tatapan itu tidak lagi hangat. Tidak lagi penuh cinta. Tidak lagi seperti dulu saat Harry memandang Putri seolah dirinya adalah segalanya. Kini tatapan itu datar. Putri menyambutnya dengan senyum yang ia paksa agar terlihat cerah. Kamu sudah makan? Aku masak menu kesukaanmu. Ayam saus lada hitam. Harry hanya duduk. Matanya menatap meja. Tangannya menggenggam ponsel. Ya udah taruh aja. Aku makan nanti, jawabnya dingin. Putri mengangguk pelan. Oh, baik. Namun Harry tidak juga makan. Ia malah sibuk membalas pesan. Sesekali sudut bibirnya terangkat. Senyum. Senyum yang tidak pernah lagi ia berikan pada Putri. Senyum yang terasa menyakitkan hanya dengan melihatnya. Putri memperhatikan. Siapa? Tanyanya pelan. Bukan curiga, hanya ingin mengobrol. Harry menghela napas panjang seolah lelah sekali. Urusan kantor. Jangan banyak tanya. Kamu nggak akan ngerti. Kata-kata itu menampar Putri. Seolah ia manusia asing. Seolah ia tidak layak tahu. Namun Putri masih mencoba tersenyum. Oh, maaf ya kalau ganggu. Aku cuma khawatir. Khawatir apanya? Harry menatapnya sekarang. Tapi bukan dengan kasih sayang, melainkan dengan kesal. Kamu itu di rumah aja, hidupnya santai, nggak tahu capeknya orang kerja. Jadi nggak usah repot-repot ikut campur urusan kantor. Putri terdiam. Santai? Tidak tahu capek? Padahal setiap hari ia bekerja tanpa gaji, tanpa libur, tanpa dihargai. Namun ia menelan semuanya dalam diam. Maaf, Harry, ucapnya pelan. Ia menunduk, menyembunyikan air mata yang hampir jatuh. Hari-hari berikutnya keadaan semakin berbeda. Harry mulai sering membandingkan Putri. Aku lihat istri temanku ikut kursus ini, ikut pelatihan itu. Mereka pintar, modern, gak cuma ngurus rumah. Kamu harusnya belajar, jangan cuma jadi ibu rumah tangga yang begitu-begitu aja. Kalimat itu disampaikan Harry dengan nada merendahkan. Bukan sebagai motivasi, melainkan sebagai hinaan halus. Putri tahu dirinya tidak sempurna. Ia sadar dirinya bukan wanita glamor. Tidak punya gengsi tinggi. Tidak pandai tampil anggun seperti wanita kota. Tapi apakah kesederhanaannya salah? Apakah kesabarannya tidak cukup berarti? Harry tidak lagi memandangnya seperti dulu. Kadang Putri mendengar Harry berbicara dengan teman-temannya lewat telepon. Ah, istriku MAH kampungan. Cuma bisa di rumah. Kalau ikut ke acara kantor, bukannya bangga, malah takut malu. Putri mendengarnya. Dari balik pintu kamar. Ia menutup mulutnya menahan tangis. Kata-kata itu menggores lebih dalam daripada apapun. Suatu malam, hujan turun deras. Petir menyambar, angin berdesir kencang, dan langit gelap pekat. Putri duduk di sofa sambil menatap jam dinding. Sudah pukul 00.30. Harry belum pulang. Pesan yang ia kirim hanya dibaca, tapi tak dibalas. Hatinya cemas. Khawatir. Bukan hanya takut terjadi apa-apa, tapi juga takut kemungkinan yang selama ini ia hindari. Bahwa mungkin Harry memang tidak ingin pulang. Saat akhirnya pintu terbuka, Harry masuk dengan langkah sedikit goyah. Ia tidak mabuk berat, tapi jelas kepalanya tidak sepenuhnya sadar. Putri segera menghampiri. Kamu kehujanan? Sini, aku ambilkan handuk. Kamu mandi dulu, nanti aku buatkan minuman hangat. Harry menepis tangannya kasar. Udah, jangan ngatur-ngatur aku. Aku capek. Putri terdiam. Tangannya membeku di udara sebelum perlahan turun. Aku cuma khawatir. Khawatir? Kamu tuh cuma alasan aja buat ngomel. Kamu cuma tahu nyalahin. Padahal kamu gak pernah ngerti dunia aku. Kalimat itu menusuk jantung Putri. Ia ingin berteriak, ingin marah, ingin berkata bahwa selama ini ia selalu mencoba memahami. Namun bibirnya memilih diam. Air matanya jatuh. Tanpa suara. Harry berjalan masuk kamar dan membanting pintu. Putri berdiri sendirian di ruang tamu. Suara hujan masih deras. Suara petir sesekali terdengar.
Tapi suara paling menyakitkan malam itu bukanlah hujan, melainkan suara hatinya yang pecah tanpa ada yang melihat. Sejak malam itu, retakan cinta mereka semakin jelas. Putri masih berusaha bertahan. Masih meyakinkan diri bahwa ini hanya fase. Namun jauh di dalam hatinya, ia mulai merasa takut. Takut kehilangan suaminya. Takut kehilangan cinta yang pernah begitu hangat. Dan yang paling ia takuti adalah kehilangan dirinya sendiri dalam proses bertahan. Ia tidak tahu bahwa semua ini hanyalah permulaan. Permulaan dari kehancuran yang jauh lebih besar, yang sedang menunggu di depan. Namun untuk saat ini, Putri hanya bisa memeluk hatinya sendiri, sambil berdoa agar rumah tangganya masih bisa diselamatkan. Hari pesta perusahaan semakin dekat. Bagi Harry, acara itu adalah momen penting untuk menunjukkan kualitas dirinya di hadapan atasan, rekan kerja, dan para petinggi perusahaan. Namun bagi Putri, pesta itu bukan sekadar acara glamor, melainkan sesuatu yang perlahan membuatnya gugup dan takut. Bukan karena ia tidak siap. Bukan karena ia tidak percaya diri, tapi karena ia tahu, kehadirannya tidak diinginkan oleh suaminya sendiri. 3 hari sebelum pesta, Harry pulang lebih awal dari biasanya. Putri terkejut. Jarang sekali Harry pulang sebelum malam. Sejenak ia merasa bahagia, mengira mungkin Harry ingin menghabiskan waktu bersamanya. Harry pulang lebih cepat? Tanya Putri ceria sambil menyiapkan teh hangat. Ada kabar baik. Harry duduk di sofa sambil membuka jasnya. Ia terlihat serius, bukan bahagia. Minggu depan pesta perusahaan, ucapnya tanpa basa-basi. Putri mengangguk pelan. Iya, kamu bilang kemarin. Jadi, aku harus mempersiapkan apa? Nah itu, Harry memandangi Putri dari kepala sampai kaki. Tatapannya bukan tatapan bangga, tapi seperti menilai sesuatu yang tidak layak. Kamu jangan pakai baju yang aneh-aneh. Jangan tampil kampungan. Jangan bicara kalau nggak perlu. Jangan terlalu dekat sama tamu. Berdiri aja di belakang. Tersenyum kalau perlu. Jangan bikin malu. Kalimat itu terasa seperti pisau yang menembus dada Putri perlahan. Ia memegang cangkir teh erat-erat, berusaha agar suaranya tidak bergetar. Apa? Aku selama ini selalu bikin kamu malu, Harry? Harry menghela napas berat seolah lelah mendengar keluh kesah yang tidak penting. Bukan gitu. Tapi, lingkungan kerjaku beda. Mereka itu orang-orang kelas atas. Kamu, ya kamu taulah. Jangan sampai kamu salah ngomong atau norak di depan mereka. Orang-orang akan ngetawain aku. Putri terdiam. Jadi dirinya adalah sumber malu? Dirinya? Beban untuk gengsi suaminya? Padahal dulu Harry selalu bilang, apapun yang terjadi, kamu akan selalu jadi kebanggaanku. Namun sekarang, kalimat itu terdengar seperti kebohongan masa lalu yang sudah tidak berarti. Putri mencoba kuat. Ia tersenyum meski hatinya robek. Aku akan berusaha tampil sebaik mungkin. Jangan khawatir. Harry hanya mengangguk tanpa rasa terima kasih. Keesokan harinya, Putri mencoba mencari gaun sederhana untuk pesta itu. Ia membuka lemari dan melihat beberapa baju lama. Tidak ada yang mahal, tidak ada yang glamor, tapi semuanya adalah pilihan yang ia pernah kenakan dengan penuh rasa percaya diri. Namun semakin lama menatap lemari, semakin ia merasa kecil. Aku, kampungan, gumamnya lirih. Dadanya sesak. Ia memberanikan diri bertanya pada Harry ketika pria itu bersiap berangkat kerja. Harry, kalau aku pakai gaun yang warna biru tua ini, gimana? Menurutmu cocok? Harry melirik sekilas. Hah? Itu? Itu model lama banget. Jangan pakai itu. Kamu mau orang-orang lihat kamu kayak ibu-ibu pasar? Putri mengulum bibir. Hatinya runtuh sedikit lagi. Kalau yang ini, ia mencoba lagi. Harry menggeleng kesal. Sudahlah, Putri. Kamu itu nggak ngerti fashion. Makanya aku bilang, kalau bisa kamu nggak usah datang. Tapi karena aturan perusahaan harus bawa pasangan, ya terpaksa aku bawa kamu. Jadi tolong jangan merusak suasana. Terpaksa. Kata itu paling menyakitkan. Putri menunduk. Seolah seluruh harga dirinya diinjak. Hari pesta semakin dekat. Putri mencoba berdandan di depan cermin, memoles wajahnya sedikit. Tidak berlebihan. Hanya bedak, lipstik tipis, dan eyeliner sederhana.
Ia mencoba tersenyum pada bayangannya. Kamu masih cantik, Putri, bisiknya kepada diri sendiri. Kamu masih pantas berdiri di samping suamimu. Namun hatinya tidak sepenuhnya percaya. Saat Harry masuk ke kamar dan melihat Putri sedang mencoba gaun, pria itu malah tertawa kecil. Ya Tuhan, Putri, kamu serius mau pergi pakai itu? Rambut kamu aja masih kayak gitu. Kamu tahu nggak? Istri teman-temanku itu dandan di salon, pakai gaun mahal. Kamu? Bahkan make up aja kayak gini. Kamu bikin aku malu beneran nanti. Seketika senyum Putri runtuh. Ia tidak lagi bisa menutupi luka yang menganga. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Harry, aku ini istrimu. Seharusnya kamu mendukungku, bukan menjadikanku bahan malu. Suaranya bergetar. Harry malah mendengus. Ya kalau kamu nggak mau jadi bahan malu, perbaiki diri dong. Jangan nyalahin aku. Perkataan itu seperti palu yang menghantam keras. Putri menggenggam ujung gaunnya kuat-kuat. Apa selama ini aku begitu memalukan bagimu? Harry diam, tapi diamnya lebih menyakitkan daripada kata-kata kasar. Sebab diamnya berarti, ya. Sejak saat itu, Putri mulai mencoba mengurangi keberadaannya. Di rumah ia lebih banyak diam. Ia tidak lagi banyak bertanya. Tidak lagi mencoba dekat. Ia mulai belajar bahwa dalam pandangan Harry, ia hanyalah seseorang yang harus berhati-hati agar tidak mempermalukannya. Namun meski diperlakukan seperti itu, ia masih mencintai suaminya. Itulah yang paling menyakitkan. Akhirnya hari pesta itu tiba. Putri berdiri di depan cermin untuk terakhir kalinya. Gaun sederhana yang ia kenakan terlihat rapi. Ia menata rambutnya dengan pelan. Tidak glamor, tidak mewah, tapi ia berusaha tampil layak. Sebelum keluar, ia menatap dirinya dalam-dalam. Bertahanlah, apapun yang terjadi, ucapnya pada refleksi wajahnya sendiri. Ketika ia muncul di ruang tamu, Harry sudah siap dengan jas rapi dan parfum mahal. Namun bukannya memuji atau tersenyum melihat istrinya, yang keluar dari mulutnya justru. Setidaknya, nggak terlalu memalukan. Kalimat itu sudah cukup untuk menghancurkan hati siapapun. Namun Putri, lagi-lagi hanya tersenyum. Terima kasih. Padahal hatinya menjerit. Malam itu mereka berangkat bersama. Mobil melaju melewati jalanan kota yang penuh lampu indah. Dari luar mungkin terlihat seperti pasangan bahagia yang siap menghadiri acara besar. Namun di dalam mobil, ada dua hati yang sudah tidak lagi saling bertemu. Putri menatap jalanan sambil menggenggam tangannya sendiri. Harry fokus menyetir tanpa sepatah kata. Di kejauhan, gedung megah tempat pesta berlangsung mulai terlihat. Lampu kristal, karpet merah, tamu-tamu berpakaian mewah. Semuanya seolah berada di dunia yang berbeda dari dunia Putri. Ia menarik napas dalam-dalam. Aku akan baik-baik saja, batinnya. Yang ia tidak tahu, malam itu bukan hanya malam pesta. Malam itu adalah malam di mana harga dirinya akan diinjak jauh lebih dalam. Dan hidupnya akan berubah selamanya. Gedung tempat pesta itu berdiri megah, menjulang tinggi dengan lampu-lampu kristal yang berkilauan, menampilkan kemewahan yang membuat siapapun merasa kecil jika tidak terbiasa berada di lingkungan seperti itu. Mobil-mobil mewah berjejer di depan pintu masuk. Para tamu berdatangan dengan busana elegan dan penuh percaya diri. Senyum, tawa, sapaan hangat, dan percakapan bisnis bercampur menjadi satu, membentuk suasana pesta yang glamor. Di tengah kemegahan itu, Putri berdiri di samping Harry, berusaha menata napasnya agar tetap terlihat tenang. Gaun sederhananya tampak sangat berbeda dibandingkan dengan gaun-gaun mahal yang dikenakan wanita lain. Namun ia tetap mengangkat dagunya sedikit, mencoba mempertahankan harga diri yang tersisa. Jangan jauh-jauh dariku, kata Harry dingin sebelum mereka masuk. Dan ingat apa yang aku bilang. Jangan banyak bicara. Putri hanya mengangguk pelan. Mereka melangkah masuk. Aroma parfum mahal tercium di udara. Musik lembut mengalun. Lampu gantung kristal memantulkan cahaya indah yang menambah kesan mewah ruangan. Putri sebenarnya terpesona. Namun hatinya terlalu berat untuk benar-benar menikmati suasana. Beberapa rekan kerja Harry langsung menyambut mereka. Harry! Akhirnya datang juga. Seorang pria menyapanya sambil tertawa ramah. Ini istrinya ya? Seorang wanita cantik ikut menimpali, memperhatikan Putri dari atas sampai bawah.
Tatapan mereka tidak semuanya ramah. Ada yang tersenyum sopan, ada yang menilai, ada pula yang menatap merendahkan. Beberapa berbisik pelan, seolah Putri tidak bisa mendengar. Oh, ini istrinya. Sederhana banget ya. Kirain istrinya model sosialita. Bajunya, biasa saja. Harry mendengar bisikan itu. Tapi bukannya membela, ia malah ikut tertawa kecil, seolah menganggap itu hal biasa. Putri menunduk sedikit. Hatinya perih. Tapi ia masih mencoba kuat. Mereka berjalan lebih dalam. Di tengah ruangan, terdapat panggung besar, lampu sorot, dan layar LED yang menampilkan perjalanan perusahaan selama setahun terakhir. CEO perusahaan sudah hadir, duduk di meja utama bersama para petinggi. Putri memperhatikan sosok CEO itu sekilas. Seorang pria berwibawa, tenang, dan memiliki aura kuat. Namun wajahnya belum terlalu jelas di mata Putri karena jarak yang agak jauh. Harry sibuk berinteraksi dengan rekan-rekan kerjanya. Putri hanya berdiri di samping, tersenyum sopan sesekali, meski tidak ada yang benar-benar mengajaknya bicara. Sesekali ada wanita yang menatapnya dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan wajah sinis. Kasihan ya, istrinya kayak nggak cocok sama lingkungannya. Iya, jelas bukan dari kalangan kita. Kata-kata itu berbisik, tapi jelas terdengar. Putri menggenggam tangannya erat. Ia menahan diri agar tidak goyah. Ia berusaha mengingat satu hal. Aku datang ke sini sebagai istri sah. Aku tidak salah apa-apa. Namun rasa sakit tetap menusuk. Acara berjalan. Sambutan, presentasi perusahaan, penyerahan penghargaan, dan sesi makan malam berlangsung dengan meriah. Harry terlihat begitu percaya diri di hadapan semua orang. Ia tertawa lepas, bicara lantang, dan tampak bangga menjadi bagian dari perusahaan itu. Namun sayangnya, ia tidak pernah memperlihatkan kebanggaan yang sama terhadap istrinya. Ketika para tamu duduk di meja bundar besar, Putri duduk di samping Harry. Piring-piring mewah ditata rapi, makanan mahal tersaji. Tapi Putri nyaris tidak bisa menikmati apapun. Ia lebih banyak diam, sesekali menunduk, sesekali menatap kosong ke arah panggung. Percakapan di meja mulai mengarah ke topik yang semakin menyudutkannya. Harry, salah satu rekan kerjanya bersuara sambil tertawa, istri kamu pendiam banget ya? Dari tadi cuma senyum-senyum aja. Iya, jangan-jangan dia nggak ngerti apa-apa yang kita omongin. Timpal yang lain sambil tertawa lebih keras. Putri masih mencoba tersenyum sopan. Namun Harry memilih ikut tertawa. Ya begitulah, istriku kan bukan dari lingkungan seperti ini. Dia polos, sederhana, kurang paham hal-hal seperti ini, kata Harry sambil melirik Putri sekilas. Bukan dengan kasih sayang, tapi dengan tatapan merendahkan. Beberapa orang tertawa. Putri menunduk. Dadanya sesak. Ia merasa seperti boneka yang sedang dipajang dan dijadikan bahan candaan. Kenapa kamu diam aja? Tanya salah satu wanita sambil tersenyum sinis. Nggak nyaman ya? Putri menggeleng pelan. Tidak, saya baik-baik saja. Harry hebat loh. Wanita itu kembali bicara, kali ini dengan nada seolah kasihan. Dengan posisi dia sekarang, dia sebenarnya bisa dapat istri yang, ya, lebih sesuai lah. Tapi ternyata dia setia juga ya. Kali ini Putri merasa benar-benar ditampar. Namun yang paling menyakitkan adalah ketika Harry malah menjawab, ya namanya juga pilihan masa lalu. Sudah terlanjur. Mau bagaimana lagi? Tawa pecah di meja itu. Putri seperti kehilangan napas. Matanya mulai berkaca. Tapi ia menahannya sekuat tenaga. Acara semakin ramai. Alkohol mulai beredar. Tawa semakin keras. Candaan semakin menjadi. Musik semakin hidup. Lampu-lampu berkilau menambah kemeriahan. Di tengah suasana itulah, bencana itu terjadi. Seorang rekan Harry yang sudah setengah mabuk mendekatinya sambil tertawa. Harry, katanya kamu terlalu sayang sama istri kamu ya? Sampai-sampai kamu nggak mau cari yang lebih wah. Harry ikut tertawa. Entah karena terpengaruh suasana atau karena egonya sedang melambung. Aduh, jangan bahas itulah, katanya sambil meneguk minumannya lagi. Namun candaan itu tidak berhenti. Justru semakin parah. Kalau kamu nggak sayang lagi, tukar aja sini. Banyak yang mau kok. Tukar istri kayak tukar barang aja. Hahaha.
Orang-orang mulai tertawa keras. Beberapa menatap Putri dengan tatapan mengejek. Sebagian lagi menunggu bagaimana Harry merespons. Putri menunduk. Wajahnya terasa panas. Ia berharap Harry akan marah. Ia berharap Harry akan berdiri dan berkata tegas. Istriku bukan bahan bercandaan. Ia berharap suaminya membelanya. Namun yang terjadi justru kebalikannya. Harry tersenyum miring. Matanya mulai berubah karena minuman dan rasa bangga palsu yang menguasainya. Ia berdiri sambil mengangkat gelas. Dan di hadapan begitu banyak orang, dengan suara lantang yang menggema ke seluruh ruangan, ia berteriak. Hei! Ada yang mau tukar istri gak? Istriku sudah nggak berguna lagi. Suasana mendadak hening. Tawa berhenti. Musik terasa seperti menghilang. Semua kepala menoleh. Beberapa orang ternganga. Beberapa menutup mulut kaget. Sebagian lagi hanya membeku. Putri terpaku di tempatnya. Kata-kata itu menghantam dadanya begitu keras. Matanya membesar. Napasnya tercekat. Seolah seluruh dunia berhenti bergerak. Tubuhnya terasa lemas. Kursi yang ia duduki seperti berubah menjadi belati yang menusuk. Harry tertawa keras setelah itu. Seolah kata-katanya hanya lelucon. Serius deh. Siapa yang mau? Ambil aja. Aku udah capek sama perempuan yang cuma jadi beban. Beberapa orang yang ikut mabuk tertawa. Sebagian yang masih sadar hanya bisa menatap ngeri. Ada yang berbisik. Keterlaluan? Bagaimana bisa dia bilang begitu? Itu istrinya sendiri. Putri menatap Harry. Air mata akhirnya jatuh tanpa bisa ia tahan. Bukan karena malu pada orang lain. Tapi karena hatinya benar-benar hancur. Suaminya. Laki-laki yang dulu berjanji akan melindungi dan menghargainya. Laki-laki yang dulu berkata tidak akan pernah menyakitinya. Kini justru menghancurkannya di depan banyak orang. Dan di tengah keheningan yang mencekam itu, sebuah suara berat dan berwibawa terdengar. Kalau kamu benar-benar tidak menganggap istrimu berharga. Semua menoleh. CEO perusahaan berdiri dari kursinya. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam. Ia melangkah maju perlahan. Setiap langkah terasa berat namun penuh kekuatan. Kalau kamu benar-benar tidak menghargai wanita yang kamu nikahi. Semua menahan napas. CEO itu berhenti tepat di hadapan Harry. Lalu dengan suara tegas yang menggema, ia berkata, "Aku mau istrimu." Ruangan kembali hening. Harry membeku. Putri tertegun, menatap CEO itu dengan mata masih basah. Semua orang terdiam. Kalimat itu seperti petir yang menyambar ruangan. Dan di detik itu, suasana pesta tidak lagi terasa seperti pesta. Melainkan medan perang harga diri. Yang baru saja dimulai. Ruangan megah itu tiba-tiba terasa begitu sempit. Lampu kristal yang menggantung di langit-langit seakan meredup. Musik yang tadinya mengalun lembut berhenti sepenuhnya. Semua orang membeku. Semua percakapan terhenti. Semua tawa padam. Yang terdengar hanya gema suara Harry yang masih memantul-mantul di telinga semua orang. Hei, ada yang mau tukar istri nggak? Istriku sudah nggak berguna lagi. Hening. Lalu tatapan. Semua mata diarahkan hanya pada satu orang, Putri. Wanita yang sejak tadi berdiri tenang di sisi meja, kini terasa seperti berada di tengah arena pertunjukan. Tangannya gemetar halus. Napasnya terasa sesak. Namun ia tetap tegak berdiri. Matanya berkaca. Tapi ia menahan keras agar air mata itu tidak jatuh. Di dalam dadanya, ada ribuan rasa berkecamuk. Terhina. Namun, masih ada satu perasaan yang entah kenapa tidak mau padam. Cinta. Harry berdiri di tengah, tertawa kecil, bangga dengan candaan kasarnya. Beberapa rekan kerja Harry mencoba tersenyum canggung, tapi jelas terlihat kalau mereka pun tak nyaman. Beberapa istri karyawan menutup mulut mereka. Ngeri. Sebagian pria hanya bisa menggelengkan kepala. Cukup, ucap salah satu rekannya pelan, mencoba menyentuh bahu Harry. Namun Harry menepisnya. Apa? Memangnya salah kalau gue jujur? Bentaknya lantang. Harry menatap Putri tajam. Seperti predator yang sedang menikmati ketidakberdayaan mangsanya. Lihat dia. Katanya menunjuk Putri tanpa malu sedikit pun. Cuma istri rumah tangga biasa. Nggak punya penghasilan.
Gak berpendidikan tinggi, gak bisa dandan, gak ngerti dunia bisnis, gak ngerti dunia gue. Cuma beban. Cuma numpang hidup. Seketika beberapa orang menunduk. Bukan karena mereka setuju, tapi karena mereka tidak sanggup menatap perlakuan sekejam itu. Putri menelan ludah. Dadanya perih. Namun ia tetap diam. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia masih menjaga harga diri suaminya. Meski suaminya sendiri tidak menjaganya sama sekali. Harry menyeringai lagi. Makanya gue tanya, ada yang mau istri kayak gini? Tangan Putri mengepal di samping gaunnya. Kuku-kukunya menancap ke kulitnya sendiri. Hanya itu satu-satunya cara agar ia tetap kuat berdiri. Dan saat itulah, sebuah suara berat, tenang, namun penuh wibawa memotong udara. Suara itu tidak keras, tapi entah mengapa, suaranya mampu menghentikan semuanya. Membekukan suasana. Membuat semua kepala refleks menoleh. Aku mau. Hening. Lebih hening dari sebelumnya. Bahkan napas pun seperti enggan keluar. Semua orang spontan mencari sumber suara itu. Di ujung ruangan, seorang pria berdiri dari kursinya. Langkahnya tenang, namun penuh kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Matanya tajam namun hangat. Senyumnya tipis, tapi jelas bukan senyum ejekan. Semua karyawan langsung berubah tegang. Karena pria itu bukan sembarang orang. Itu adalah CEO perusahaan tempat Harry bekerja. Pria yang selama ini hanya dilihat dari jauh, dihormati, ditakuti, dikagumi. Dan kini, pria itu menatap lurus ke arah Putri. Bukan dengan tatapan kasihan. Bukan pula tatapan penasaran. Melainkan tatapan hormat. Aku mau istrimu. Ulangnya dengan nada yang tenang namun tegas. Semua orang ternganga. Beberapa langsung berbisik syok. CEO? Dia serius? Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Harry menegang. Wajahnya yang tadi penuh kesombongan, kini pucat. Tangannya yang tadinya menunjuk Putri, perlahan gemetar dan turun sendiri. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Pak, jangan bercanda. Katanya memaksa tertawa, mencoba mengembalikan situasi. CEO itu justru berjalan pelan. Mendekat. Tatapannya tidak pernah lepas dari Putri. Setiap langkah terasa berat. Setiap langkah membawa tekanan yang tak terlihat namun terasa. Semua pegawai memberi jalan. Putri hanya bisa berdiri diam. Tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tidak mengerti kenapa pria sekelas CEO bisa mengucapkan kalimat seperti itu. Hatinya campur aduk. Lalu CEO itu berhenti tepat di hadapan Putri. Beberapa detik mereka hanya saling menatap. CEO itu menarik napas dalam. Maafkan aku, ucapnya lembut. Kalimat itu, entah kenapa terdengar tulus. Seolah selama ini ia melihat semua yang terjadi. Seolah ia tahu betapa Putri sudah lama terluka. Lalu ia menoleh ke arah Harry. Tatapannya berubah dingin. Menyayat. Menghakimi. Kamu bilang istrimu tidak berguna? Harry menelan ludah keras-keras. Iya, Pak. Maksud saya. Lalu apa gunanya kamu? Ruangan seakan tercekik. Semua orang terdiam. Harry membeku. Tersentak. Tatapannya kosong. CEO itu tidak berhenti. Kamu hina wanita yang sudah menemanimu. Kamu injak harga dirinya. Kamu jadikan dia bahan lelucon. Di depan rekan kerja. Di depan orang asing. Di depan dunia. Itu bukan bercanda. Itu pengkhianatan. Itu kebodohan. CEO mendekat sedikit. Suaranya menurun, namun lebih menusuk. Dan seorang pria bodoh, tidak pantas memiliki wanita sekuat dia. Semua orang tercekat. Putri menutup mulutnya, air matanya akhirnya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang membelanya. Bukan keluarga, bukan teman, bukan suami, tapi seseorang yang bahkan tidak pernah ia sangka. CEO kembali mengucapkan kalimat itu dengan jelas. Karena itu, aku mau istrimu. Namun kali ini, kalimat itu terasa berbeda. Bukan seperti ingin merebut, tapi seperti sebuah deklarasi. Deklarasi bahwa Putri bukanlah wanita rendahan.
Harry terdiam. Tidak bisa membalas. Tidak bisa marah. Tidak bisa tertawa. Karena di dalam dirinya, ketakutan mulai tumbuh. Dan pesta yang tadinya megah, kini berubah menjadi arena pertarungan harga diri. Sementara Putri berdiri di tengah, dengan masa depannya yang tiba-tiba terasa akan berubah. Dan semua orang tahu, ini baru permulaan. Ruangan itu masih sunyi setelah pernyataan CEO yang mengguncang semua orang. Namun di tengah keheningan itu, ada sesuatu yang mulai bergerak. Bukan musik, bukan suara pembawa acara, melainkan bisikan-bisikan takut. Para karyawan mulai saling pandang. Dia beneran bilang itu ke Harry? Berani banget CEO ngomong setegas itu? Tapi, lo sadar gak? CEO kelihatan beda banget malam ini. Beberapa orang memandangi pria itu lebih seksama. Tatapannya tegas. Caranya berdiri berwibawa. Ucapannya jelas dan tajam. Tidak seperti orang yang sekadar spontan marah. Ada sesuatu yang lebih besar tersembunyi di balik ketenangan wajahnya. Sementara itu Harry masih terpaku di tempat. Matanya kosong, pikirannya kalang kabut. Kenapa CEO bisa bersikap sejauh itu? Kenapa CEO seolah punya hak menilai rumah tangganya? Kenapa CEO terlihat seolah punya urusan pribadi? Aku mau istrimu. Kalimat itu masih memutar di kepalanya. Dan semakin dipikir, semakin ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Putri berdiri diam di samping CEO itu. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia bisa merasakan satu hal. Pria ini bukan sekadar CEO biasa. CEO itu menatap Putri sejenak, memberi tatapan tenang seolah berkata, "Tenanglah, kamu tidak sendiri." Lalu ia kembali mengarahkan pandangannya ke Harry. "Apa kamu tahu siapa wanita yang selama ini kamu hina?" Harry mengerutkan kening. "Apa maksud Bapak?" tanyanya dengan suara bergetar. CEO itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak sedang bermain. Senyum seseorang yang siap membuka sesuatu yang besar. Kamu hanya melihatnya sebagai istri rumah tangga biasa. Kamu hanya melihatnya sebagai beban. Kamu pikir dia tidak punya arti apapun. Lalu CEO menghela napas pelan. "Itu karena kamu buta, Harry." Buta? Iya. Buta oleh kesombonganmu sendiri." Beberapa petinggi perusahaan yang duduk di kursi VIP mulai terlihat gelisah. Mereka saling berbisik, seolah sudah mengerti arah pembicaraan ini. Sementara yang lain semakin penasaran. CEO maju selangkah. Semua perhatiannya kini hanya tertuju pada satu orang. "Harry, kamu terlalu sibuk membangun gengsi. Kamu terlalu sibuk mengejar pengakuan orang. Sampai kamu tidak sadar, siapa wanita yang kamu rendahkan selama ini." Harry menggenggam tangannya gugup. "Pak, kenapa Bapak bicara seperti itu?" Putri itu cuma berhenti. Satu kata. Namun cukup untuk membekukan langkah Harry. CEO menatapnya tajam. "Jangan pernah lagi panggil dia dengan nada merendahkan seperti itu." Putri menunduk. Air matanya hampir jatuh lagi. Bukan karena lemah, tapi karena ia tidak pernah membayangkan ada seseorang yang akan membelanya sejauh ini. CEO menoleh sebentar pada para hadirin. "Mungkin banyak dari kalian yang tidak tahu," katanya pelan namun jelas. Semua orang langsung fokus. Tentang siapa sebenarnya wanita ini? Harry menelan ludah. Apa maksud Bapak?" CEO menatapnya lurus. "Putri," katanya lembut tanpa memalingkan wajah. "Nama lengkapmu, boleh aku sebutkan malam ini?" Putri terdiam. Jantungnya berdetak semakin cepat. Ia ragu. Semua masa lalu yang selama ini ia sembunyikan, tiba-tiba terasa berada di ujung pintu. Namun pada akhirnya ia mengangguk pelan. CEO tersenyum hangat sejenak, lalu kembali dingin saat menoleh ke Harry. "Nama lengkap istrimu adalah Putri Adelia Wijaya." Ruangan itu langsung bergemuruh oleh bisikan. Beberapa orang langsung terkejut. Wijaya. Jangan bilang. Bukan keluarga itu, kan?" Harry membeku. Nama itu tidak asing di telinganya. Wijaya. Salah satu keluarga konglomerat paling berpengaruh di kota itu. Nama besar. Nama yang sering ia dengar dalam berita bisnis.
Nama yang identik dengan kekuatan, kekayaan, dan kekuasaan. Namun otaknya masih menolak. Tidak mungkin, gumamnya pelan. CEO melihat perubahan ekspresi Harry, lalu melanjutkan. Bukan hanya itu. Ia menunjuk ke sekeliling ruangan. Gedung ini, tempatmu berpesta, tempatmu berdiri sambil menghina istrimu sendiri. CEO tersenyum dingin. Berdiri di atas usaha keluarga siapa menurutmu? Harry mulai sulit bernapas. Perusahaan ini. Tempat kamu bekerja. Tempat kamu sombongkan pada orang-orang. CEO menatap tepat ke matanya. Adalah perusahaan milik keluarga istri kamu sendiri. Dan saat itulah dunia Harry runtuh. Keheningan yang menekan langsung menyelimuti ruangan. Semua orang terdiam total. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Apa? Harry hampir berteriak. Matanya membesar tak percaya. CEO melipat tangannya. Kamu pikir aku siapa? Katanya tenang. Harry membisu. Kamu pikir perusahaan sebesar ini berdiri hanya dengan satu pemilik? CEO menghela napas. Aku adalah CEO yang dipercaya untuk menjalankan perusahaan ini. Tapi pemegang saham terbesarnya. Ia menoleh pada Putri dengan hormat. Adalah keluarga Putri. Beberapa manajer langsung menundukkan kepala pada Putri. Beberapa petinggi bahkan berdiri memberi hormat kecil. Mereka tahu selama ini, tapi mereka diam karena itu rahasia perusahaan. Harry terpaku. Lututnya terasa lemas. Dunianya benar-benar jungkir balik. Kilasan ingatan berlarian di kepalanya. Saat ia memarahi Putri karena dianggap tidak mengerti dunia bisnis. Saat ia menghina Putri karena dianggap tidak pantas berdampingan dengannya. Saat ia membanggakan pekerjaannya seolah dialah yang paling hebat. Dan sekarang, ternyata selama ini, dialah yang sebenarnya menumpang hidup pada wanita yang ia hina. CEO menatapnya tajam. Kamu berteriak minta tukar istri tadi. Padahal kalau bukan karena istrimu, bahkan berdiri di ruangan ini pun kamu tak pantas. Harry gemetar. Bibirnya bergetar. Sejak kapan? Kenapa? Aku nggak tahu. CEO menjawab tenang. Karena Putri tidak pernah ingin mempermalukanmu. Karena Putri memilih jadi istri sederhana. Karena Putri memilih menjadi perempuan biasa, bukan seorang pewaris kekayaan. Putri menunduk. Air matanya menetes diam-diam. Ia tidak pernah berniat membuat Harry merasa rendah. Ia hanya ingin dicintai bukan karena harta. Ia hanya ingin dihargai bukan karena status. Namun inilah balasannya. CEO mendekat sedikit. Kamu tahu apa yang membuatku marah, Harry? Harry hanya bisa diam. Bukan karena kamu menghina perusahaan. Bukan karena kamu tidak tahu identitas Putri. CEO menatap tajam. Tapi karena kamu berani merendahkan seorang wanita yang memilih menanggalkan kekuasaannya demi mencintaimu. Ruangan terasa sesak. Beberapa wanita mulai menangis pelan. Para pria hanya bisa menunduk malu. Sementara Harry hanya bisa berdiri dengan rasa takut dan penyesalan yang mulai menggerogoti dadanya. Namun ini belum berakhir. Karena kebenaran tentang Putri baru saja terbuka satu lapis. Dan Harry belum tahu bahwa yang akan datang akan jauh lebih menghancurkan. Suasana pesta itu kini benar-benar berubah. Bukan lagi pesta yang penuh tawa dan musik, melainkan ruangan yang penuh tekanan, beban, dan rasa bersalah yang menggelayuti udara. Semua orang kini menatap Putri dengan cara berbeda. Bukan lagi sebagai istri biasa, milik seorang karyawan. Bukan lagi sebagai wanita yang tadi menjadi bahan lelucon. Melainkan seseorang yang ternyata menyimpan sesuatu yang besar. Seseorang yang ternyata jauh lebih berharga dari yang pernah dibayangkan siapapun. Putri sendiri masih berdiri di tempat, tubuhnya sedikit bergetar karena emosi yang sulit dijelaskan. Ia tidak pernah meminta semua ini terjadi. Ia tidak pernah membayangkan bahwa identitasnya akan terungkap di depan begitu banyak orang, apalagi dalam situasi sehina tadi. CEO masih berdiri di sisi Putri, seperti tameng yang siap menahan semua serangan apapun yang mengarah ke wanita itu. Tatapannya kini tidak hanya menatap Harry, tetapi juga semua orang yang menyaksikan. Seolah ia ingin memastikan satu hal.
Bahwa tidak ada lagi yang berani memandang Putri dengan rendah. Harry menelan ludah berkali-kali. Dadanya seperti dihantam palu berulang-ulang. Nafasnya begitu berat. Tangannya mengepal, namun bukan karena marah. Tapi karena takut. Takut pada kenyataan yang baru saja ia dengar. Takut pada masa depan yang tiba-tiba terasa gelap. Dan takut pada wanita yang selama ini ia remehkan. Sesuatu di dalam dirinya seperti runtuh dalam sekejap. Semua kesombongan yang selalu ia banggakan, mendadak hilang bersama rasa percaya dirinya. Ia memandangi Putri, namun sulit menemukan keberanian untuk benar-benar menatap wajahnya. Karena kini, tatapannya terasa tidak pantas. CEO melangkah kembali ke depan, berdiri tegak seakan ia adalah hakim di ruang persidangan. Sekarang, Harry? Suaranya tenang, tapi tenang yang mengerikan. Apa kamu pikir yang tadi kamu lakukan? Hanya sekadar candaan. Harry membuka mulutnya, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Saya tidak tahu. Pak, saya tidak tahu kalau Putri. CEO langsung memotong. Kesalahanmu bukan karena kamu tidak tahu siapa dia. Kesalahanmu adalah karena kamu merasa berhak merendahkan seorang wanita, siapapun dia. Setiap kata CEO terasa seperti cambuk yang menghajar ego Harry. Kalau dia benar-benar wanita biasa. Kalau dia bukan siapa-siapa. Apakah itu membuatmu merasa berhak memperlakukannya seperti sampah? Harry terdiam. Tidak punya jawaban. Karena di lubuk hatinya yang paling dalam, ia sadar jawaban sebenarnya. Iya. Selama ini ia memang merasa lebih tinggi dari Putri. Lebih hebat. Lebih pantas dihormati. Dan itu, kini terasa menjijikan bahkan bagi dirinya sendiri. CEO menatap Putri lembut. Aku rasa sudah saatnya. Sebagian kebenaran ini disampaikan. Kata, sebagian, itu membuat beberapa orang semakin penasaran. Masih ada yang lebih besar dari sekadar fakta bahwa Putri adalah pewaris keluarga kaya? Putri menarik napas panjang. Dadanya naik turun menahan emosi. Ia tidak pernah berniat membuka identitasnya pada siapapun. Bahkan kepada Harry sendiri ia memilih diam. Selama ini ia yakin, cinta tidak butuh pembuktian materi. Cinta tidak perlu dilapisi status. Tapi malam ini, Tuhan seolah mengungkap segalanya. Harry akhirnya berhasil memaksa suaranya keluar. Putri, selama ini, kamu tahu? Suaranya parau. Ada luka, kaget, tapi juga rasa bersalah. Putri menunduk sebentar, lalu menatapnya. Tatapan itu tenang, namun menyakitkan. Aku tahu, jawabnya lirih. Harry memejamkan mata. Rasanya seperti ditampar keras. Kenapa? Kenapa kamu tidak pernah bilang? Putri tersenyum pahit. Karena aku tidak menikah denganmu, untuk pamer harta. Bukan itu alasan aku datang ke hidupmu. Ia menggenggam jemari gaunnya erat. Aku cuma ingin jadi istri. Hanya itu. Kata-kata itu sederhana. Tapi justru disitulah letak pedihnya. Harry membisu. Kata-kata itu menusuk jantungnya lebih dalam dari apapun. CEO kembali berbicara. Kamu tahu, Harry? Harry mengangkat wajahnya perlahan. Putri bukan hanya meninggalkan kemewahan saat menikah denganmu. Semua orang menatap Putri lagi. Dia melepaskan haknya sebagai pewaris utama sementara waktu. Dia meninggalkan dunia bisnis. Dia memilih hidup sederhana. CEO melanjutkan dengan suara berat. Dan semua itu, demi kamu. Beberapa orang yang mendengar itu spontan terkejut. Ada yang menutup mulut karena tidak percaya. Ada yang menatap Putri dengan mata berkaca. Harry merasa seperti napasnya direbut paksa. Selama ini ia selalu merasa paling berkorban dalam pernikahan. Merasa paling berjasa. Merasa dialah yang menopang rumah tangga. Padahal kenyataannya, dialah yang justru dijaga. Dialah yang dilindungi. Dialah yang ditopang. Sementara Putri, diam. Bukan karena tidak mampu melawan, tapi karena memilih bertahan. CEO menatap Harry tajam. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan bagi seorang wanita seperti Putri? Harry menatapnya lemah. Bukan kemiskinan. Bukan kehilangan kemewahan. CEO menatap Putri penuh empati. Tapi saat pengorbanannya tidak dihargai.
Suasana kembali sepi. Pesta yang seharusnya penuh kebahagiaan, kini menjadi saksi sebuah kenyataan yang terbuka lebar. Kebenaran tentang siapa Putri sebenarnya. Kebenaran tentang betapa besar cintanya. Kebenaran tentang betapa dalam ia terluka. Dan kebenaran tentang Harry. Bahwa ia tidak hanya menyakiti seorang istri, tapi juga menghina seorang wanita yang telah memberikan segalanya. Sementara itu, masih ada satu kebenaran lain yang belum diucapkan malam ini. Sesuatu yang bahkan belum dipahami Harry sepenuhnya. Sesuatu yang akan mengubah arah hidup mereka lebih jauh lagi. Dan perlahan, malam itu baru benar-benar memasuki babak berikutnya. Sejak kebenaran itu terungkap, dunia Harry seakan kehilangan pijakan. Segala hal yang sebelumnya membuatnya merasa hebat dan berkuasa, kini berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Tatapan bangga, kagum, dan hormat yang dulu sering ia dapatkan dari rekan kerjanya, kini berganti menjadi tatapan iba, sinis, bahkan beberapa memandangnya dengan jijik. Ia berdiri kaku, sementara CEO masih menatapnya seperti hakim yang belum selesai menjatuhkan vonis. Musik yang kembali diputar oleh panitia pesta terdengar hambar. Tidak ada lagi suasana selebrasi. Semua orang hanya menunggu bagaimana nasib Harry selanjutnya. Karena mereka tahu, yang jatuh malam ini bukan hanya harga dirinya, tapi mungkin seluruh hidupnya. Harry mencoba kembali tenang. Ia berusaha menegakkan bahunya. Berusaha kembali terlihat kuat. Tapi tubuhnya tak mau bekerja sama. Kakinya gemetar. Tangannya dingin. Napasnya kacau. Ia menatap Putri. Wanita yang selama ini ia rendahkan. Wanita yang sering ia bentak. Wanita yang ia permalukan. Kini begitu jauh darinya. Bukan karena jarak fisik, tapi karena jarak harga diri. Putri tidak lagi terlihat seperti wanita yang mudah diinjak. Tidak lagi terlihat kecil seperti yang selama ini ia yakini. Di hadapan semua orang, Putri tampak tinggi, berwibawa, berharga. Dan Harry tampak sangat kecil. Tak lama kemudian, beberapa petinggi perusahaan mulai mendekat ke arah CEO dan memberi bisikan. Mereka membicarakan sesuatu dengan serius, ekspresi mereka tegang. Para staf yang melihat, langsung sadar. Ini bukan lagi sekadar masalah rumah tangga. Ini sudah menyangkut masa depan pekerjaan Harry. CEO kemudian menoleh pada salah satu kepala divisi. Siapkan ruang rapat kecil. Sekarang. Nada suaranya tidak terbantahkan. Harry langsung panik. Pepak, jangan bawa ini ke urusan pekerjaan. Saya mohon. Ia mencoba mendekat, namun dua security perusahaan berdiri menahan dengan sopan tapi tegas. Jika dulu Harry sering merasa dirinya istimewa karena dekat dengan manajemen, malam ini ia diperlakukan seperti orang asing. Seperti seseorang yang bermasalah. CEO menatapnya dingin. Kamu sendiri yang menyeret urusan pribadimu ke ranah publik. Kamu sendiri yang menjadikan pesta perusahaan ini sebagai panggung untuk merendahkan istrimu. Harry tercekat. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Sekarang tanggung akibatnya. Beberapa menit kemudian, Harry digiring masuk ke sebuah ruang rapat mewah yang letaknya tidak jauh dari ballroom pesta. Sebagian petinggi perusahaan ikut masuk. CEO masuk terakhir. Sementara di luar, para karyawan hanya bisa menunggu. Bisik-bisik semakin ramai. Gawat, dia bisa dipecat. Bukan cuma dipecat, bisa blacklist seumur hidup. Kalau keluarga pemilik sudah tersinggung, selesai sudah. Sementara Putri duduk tenang di salah satu kursi tamu VIP. Beberapa istri karyawan menghampirinya, menenangkannya, memeluknya, ada yang menangis untuknya. Tapi Putri hanya diam. Tubuhnya diam. Namun hatinya penuh badai. Ia tidak pernah meminta Harry dipermalukan seperti ini. Meski ia sangat sakit atas perlakuan suaminya. Putri bukan wanita yang kejam. Justru sekarang, ia merasa hatinya ikut pedih melihat bagaimana Harry terhimpit keadaan. Aku tidak ingin dia hancur. Kalimat itu hanya diucapkan dalam hati. Namun sayangnya, dunia tidak selalu berjalan sesuai keinginan hati. Di dalam ruang rapat, ketegangan memuncak. Harry duduk di ujung meja, tubuhnya membungkuk sedikit. Wajahnya pucat. Napasnya tidak stabil. CEO duduk di kursi utama. Tatapannya dingin. Harry,
Kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan malam ini? Harry menelan ludah. Saya hanya emosi, Pak. Saya mabuk sedikit. Saya tidak sadar. Salah satu direktur langsung menyela. Berhenti mencari alasan. Nada bicaranya tegas. Kamu tidak hanya mempermalukan istrimu. Kamu mempermalukan perusahaan. Di depan klien, investor, tamu penting. Direktur lain menambahkan. Bagaimana kalau mereka merekam? Bagaimana kalau video itu tersebar? Bagaimana dampaknya pada citra kita? Harry tertunduk. Saya minta maaf. CEO mengetuk meja pelan. Maaf tidak menghapus apa yang sudah terjadi. Harry menggigit bibirnya keras-keras hingga hampir berdarah. CEO melanjutkan. Kamu bukan karyawan baru. Kamu punya jabatan. Kamu seharusnya bisa menjadi contoh. Lalu ia berhenti sejenak. Tapi yang kamu tunjukkan malam ini adalah kebodohan dan ketidakdewasaan. Ucapan itu terasa seperti hukuman mati bagi harga diri Harry. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Bukan karena ia cengeng, tapi karena seluruh hidupnya kini benar-benar berada di ujung tebing. Pak, tolong, jangan ambil pekerjaan saya. Ini satu-satunya yang saya punya. Saya mohon. Ia menunduk hampir menyentuh meja. Suara yang dulu sombong, kini penuh ketakutan dan kepanikan. Untuk pertama kalinya, Harry merasakan bagaimana rasanya berada di posisi rendah. Dan tidak ada satupun yang membelanya. Sementara itu di luar, waktu seakan berjalan lambat. Putri memejamkan mata, mencoba menenangkan hatinya. Tapi setiap detik, semakin menakutkan. Ia tidak tahu apa yang sedang diputuskan di balik pintu itu. Tapi ia tahu satu hal. Harry sedang menghadapi kejatuhan. Dan semua itu dimulai dari satu kalimat kasar yang keluar dari mulutnya sendiri. Satu kalimat yang ia kira hanya candaan, namun kini membalikkan seluruh hidupnya. Setelah waktu yang terasa sangat lama, pintu ruang rapat akhirnya terbuka. Harry keluar. Dengan langkah gontai. Wajah tanpa warna. Tatapan kosong. Seolah seluruh masa depannya direnggut paksa. Para karyawan menatapnya tegang, tapi tidak ada yang berani mendekat. Bahkan teman-teman terdekatnya pun tak sanggup mengulurkan tangan. Karena mereka tahu, tidak ada kata yang pantas untuk situasi seperti ini. Putri berdiri perlahan. Memandang suaminya. Untuk pertama kalinya, ia melihat Harry bukan sebagai pria angkuh yang selalu merasa benar. Melainkan, sebagai pria yang jatuh. Dan ini baru permulaan. Karena kejatuhan Harry, tidak akan berhenti sampai di sini. Waktu tidak pernah mundur. Tapi ia punya cara sendiri untuk memperlihatkan siapa yang benar-benar kuat dan siapa yang hanya berpura-pura kuat. Hari-hari setelah kejadian di pesta perusahaan itu menjadi titik balik dalam hidup Putri. Bukan hanya karena martabatnya sudah kembali berdiri tegak di hadapan orang banyak, tapi karena perlahan ia menyadari bahwa dirinya selama ini terlalu lama hidup dalam batasan yang bukan miliknya. Rumah yang dulu dipenuhi dingin kini terasa berbeda. Bukan karena menjadi hangat kembali, melainkan karena Putri tidak lagi menjadi wanita yang hanya diam dan menahan rasa sakit. Ia bangun lebih pagi dari biasanya, bukan untuk menyiapkan kebutuhan Harry seperti dulu, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia mulai membuka kembali buku-buku lama yang pernah ia tinggalkan. Buku tentang bisnis keluarga, manajemen perusahaan, catatan keuangan, serta dokumen yang dulu ia abaikan karena terlalu sibuk menjadi istri yang berusaha sempurna. Di pagi itu, ia duduk di ruang kerja kecil di rumahnya. Tempat yang dulu dianggap tidak penting, kini menjadi ruangan paling berarti. Di atas meja, berjejer rapi tumpukan berkas yang dulu pernah menjadi bagian masa lalunya. Sebelum ia memilih menikah dan menyerahkan segalanya pada Harry. Putri menarik napas panjang. Sudah cukup, gumamnya pelan namun tegas. Aku sudah selesai jadi perempuan yang hanya menunggu untuk disakiti. Di sisi lain, dunia Harry mulai goyah. Rumah ini masih sama, temboknya masih berdiri, pintunya masih bisa dibuka dan ditutup, tapi bagi Harry, semuanya terasa asing. Ia tidak lagi bisa menginjakan kaki dengan penuh percaya diri seperti dulu. Setiap sudut rumah seolah memantulkan kembali suara yang paling ingin ia lupakan. Hei, ada yang mau tukar istri nggak? Istriku udah nggak berguna lagi.
Kalimat itu kembali terputar di kepalanya. Setiap kali Harry memejamkan mata, ia melihat tatapan orang-orang di pesta itu, tatapan yang tidak lagi kagum padanya, tapi penuh jijik dan ketidakpercayaan. Ia duduk di ruang tamu dengan kepala tertunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Harry merasakan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia pikirkan, takut kehilangan. Bukan hanya kehilangan harta, bukan hanya kehilangan nama baiknya, tapi kehilangan sosok yang dulu selalu ia abaikan. Putri. Wanita yang selama ini ia remehkan, ia permainkan perasaannya, ia rendahkan harga dirinya, kini justru berdiri jauh lebih tinggi darinya. Dan yang paling menyakitkan bagi ego Harry, adalah kenyataan bahwa Putri tidak lagi memintanya bertahan. Tidak lagi menangis memohon perhatian. Tidak lagi berharap ia berubah. Putri tidak memintanya pergi. Tapi tatapan dingin Putri saja sudah cukup membuat Harry sadar. Dialah yang sekarang tidak layak berada di sampingnya. Hari itu, Putri datang ke kantor dengan langkah yang jauh lebih mantap dibanding sebelumnya. Karyawan yang dulu hanya melihatnya sebagai istri pegawai biasa, kini menatapnya dengan hormat. Bukan karena takut, tapi karena kagum pada keteguhan hatinya. Di depan lift, beberapa karyawan wanita yang dulu hanya berani berbisik diam-diam kini memberanikan diri menyapanya. Bu Putri. Selamat pagi, Bu. Tetap kuat ya, Bu. Kami semua mendukung Ibu. Putri tersenyum lembut. Terima kasih. Kalian juga kuat ya. Kita jalani hari ini dengan baik. Ia tidak lagi merasa kecil. Tidak lagi merasa harus menundukkan kepala. Ia berdiri sebagai wanita yang tahu nilainya sendiri. Saat ia memasuki ruang CEO, pria yang dulu menyuarakan sesuatu yang mengubah segalanya menatapnya dengan tatapan hangat tapi tetap profesional. Kamu kelihatan lebih kuat sekarang, ucapnya pelan. Putri tersenyum kecil. Bukan kuat. Mungkin, baru sadar siapa aku sebenarnya. CEO mengangguk. Dan itu yang selama ini harusnya kamu sadari. Mereka berbincang, bukan sebagai seseorang yang memandang kasihan kepadanya, tapi sebagai dua orang dewasa yang saling menghargai. CEO menjelaskan rencana restrukturisasi perusahaan dan posisi yang ia tawarkan untuk Putri jika ia ingin benar-benar kembali terlibat. Namun Putri tidak langsung mengiyakan. Aku tidak ingin mengambil keputusan karena emosi, katanya tenang. Aku ingin memastikan kalau ini adalah keputusan yang benar, bukan hanya karena aku terluka. CEO tersenyum kagum. Dan itu yang membuat kamu berbeda dari orang lain. Putri kembali tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa dihargai bukan karena statusnya, tetapi karena dirinya sendiri. Sementara itu, kehidupan Harry semakin turun. Perlahan ia kehilangan posisi pentingnya. Rekan kerja yang dulu menjilat kini menjauh. Orang yang dulu memujinya kini mencibir diam-diam. Beberapa bahkan terang-terangan menyalahkannya. Kebangetan sih, istrinya baik kayak gitu masih aja direndahin. Makanya, terlalu sombong. Dapat balasan yang setimpal lah. Harry menelan semuanya. Ia tidak bisa membalas, tidak bisa marah, karena semua itu benar. Saat ia pulang malam, lampu rumah masih menyala. Putri duduk di meja makan, bukan untuk menunggunya, tapi karena ia masih memeriksa sesuatu di laptop. Harry hanya bisa berdiri di ambang pintu, melihat punggung wanita yang dulu selalu ia remehkan namun kini tampak begitu jauh dari jangkauannya. Putri. Suara Harry pelan, hampir seperti bisikan. Putri berhenti mengetik. Ia menutup laptop perlahan lalu menatapnya. Bukan dengan tatapan marah. Bukan dengan tatapan benci. Tapi tatapan yang membuat Harry makin hancur. Tatapan yang sudah tidak peduli. Ada apa? Suara Putri tenang, terlalu tenang. Harry ingin berbicara banyak hal. Ingin meminta maaf. Ingin menjelaskan. Ingin mengatakan bahwa ia hanya sedang kacau waktu itu. Ingin menyalahkan alkohol, suasana pesta, tekanan kerja, apapun alasan untuk membenarkan kebodohannya. Namun saat melihat Putri seperti itu, lidahnya membatu. Aku cuma mau bilang, maaf. Kata itu akhirnya keluar, tapi terdengar kecil dan terlambat. Putri hanya memandanginya beberapa detik sebelum akhirnya menjawab, maaf itu tidak menghapus apa yang sudah kamu lakukan, Harry. Apalagi kalau maaf itu datang bukan karena kamu sadar, tapi karena kamu takut kehilangan apa yang selama ini kamu anggap milikmu. Harry terdiam.
Kata-kata Putri menamparnya tanpa harus meninggikan suara. Aku bukan barang yang bisa kamu rendahkan di depan orang lalu kamu ambil lagi seolah tidak terjadi apa-apa. Nada Putri tetap lembut, tapi syarat ketegasan. Harry menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kecil di hadapan wanita yang dulu sering ia anggap lemah. Aku nggak mau kamu pergi. Akhirnya Harry berkata lirih. Putri menatapnya lama. Aku sudah lama pergi, Harry. Kamu cuma baru sadar sekarang. Setelah itu, Putri bangkit dari kursinya dan melangkah ke kamar. Meninggalkan Harry sendirian dengan penyesalannya sendiri. Putri berubah. Ia mulai bangkit bukan untuk membalas, tapi untuk menata kembali hidupnya. Ia mulai terlibat dalam beberapa keputusan perusahaan. Mulai berdiri dalam rapat, mulai mengemukakan pendapat, mulai menunjukkan bahwa ia bukan hanya istri seseorang. Ia adalah seseorang. Wanita yang dulu hanya bertahan karena cinta kini bertahan karena harga diri. Wanita yang dulu diam kini mulai bersuara. Wanita yang dulu bisa diinjak kini berdiri tegak. Dan seiring Putri berdiri semakin kokoh, Harry justru semakin goyah. Tapi cerita ini belum selesai. Karena kenyataan terbesar belum sepenuhnya terbuka. Dan masa depan mereka masih menggantung di ujung keputusan yang belum diputuskan. Putri kini bukan lagi wanita yang bisa diremehkan. Namun perjalanan mereka masih jauh dari kata akhir. Ada masa dalam hidup ketika langit terlihat tenang. Padahal di baliknya badai sedang membentuk dirinya dengan perlahan. Itulah masa yang sedang dilalui Putri dan Harry. Bukan lagi hanya tentang hati yang tersakiti, tetapi tentang hidup yang sebentar lagi akan berubah sepenuhnya. Beberapa hari setelah percakapan dingin itu, rumah mereka tidak lagi sama. Bukan karena pertengkaran besar, bukan karena teriakan, bukan karena tangisan, tapi karena ketenangan yang terlalu sunyi. Sunyi yang anehnya lebih menyakitkan daripada ribuan kata hinaan. Putri kini hidup dengan ritme yang berbeda. Ia bangun pagi, menyiapkan dirinya sendiri, lalu pergi dengan langkah yang mantap. Tak ada lagi kebiasaan lama menyiapkan keperluan Harry. Tidak ada lagi suara lembut memanggil namanya. Tidak ada lagi perhatian kecil yang dulu selalu hadir meski tak pernah dihargai. Ia kini bergerak sebagai seseorang yang punya tujuan, bukan lagi bayangan dari kehidupan orang lain. Namun, semakin kuat Putri berdiri, semakin rapuh Harry merasa. Di kantor, kehidupan Harry berubah drastis. Orang-orang tidak lagi melihatnya sebagai pria percaya diri yang selalu berjalan dengan dada terangkat. Kini, setiap langkahnya terasa berat. Banyak yang mulai tidak menghormatinya seperti dulu. Bahkan beberapa bawahan yang dulu selalu menunduk kini mulai berani menatapnya dengan sinis. Ada kabar yang mulai beredar tentang penyelidikan internal perusahaan. Proyek yang selama ini Harry banggakan ternyata penuh kejanggalan. Angka-angka tidak lagi berpihak padanya. Rekan yang dulu mengaku sahabat mulai menjaga jarak. Gue nggak mau ikut campur. RI. Kondisi lagi nggak jelas. Aman kan lu? Kalau ada apa-apa jangan tarik nama gue. Maaf ya, gue lagi sibuk. Harry mulai merasa sendirian. Sangat sendirian. Ia duduk di dalam mobil pada suatu sore, hanya memandangi dashboard tanpa bergerak. Dunia yang dulu terasa berada di tangannya, kini terasa seperti pasir yang pelan-pelan jatuh dan tidak bisa ia genggam lagi. Dalam keheningan mobil itu, kalimat yang paling ia benci muncul lagi di kepala. Aku mau istrimu. Kalimat yang diucapkan CEO malam itu. Kalimat yang disambut tatapan kagum, terkejut, dan bisik-bisik tajam. Kalimat yang menjungkir balikan semuanya. Harry menggenggam setir dengan kuat. Rahangnya mengeras. Dadanya terasa sesak. Ia tahu, hidupnya sedang di tepi jurang. Sementara itu, Putri justru semakin matang menghadapi kehidupannya. Ia mengikuti rapat, mendengarkan dengan serius, belajar kembali hal-hal yang dulu pernah ia tinggalkan. Para petinggi perusahaan, orang-orang yang dulu bahkan tidak memandangnya, kini duduk membicarakan banyak hal dengannya. Namun Putri tidak serta-merta merasa bangga. Ada perasaan berat yang selalu ia bawa, perasaan bahwa langkahnya bukan tentang balas dendam atau pembuktian semata. Ini tentang masa depan, tentang harga dirinya, tentang menentukan hidup seperti apa yang ingin ia jalani. Sore itu, Putri berdiri di balkon lantai atas gedung perusahaan, memandang kota yang perlahan tertutup senja. Angin menyapu lembut wajahnya. Ia memejamkan mata sebentar.
Hatinya masih terluka. Luka yang dalam. Luka yang mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang. Namun, di balik luka itu, ada kekuatan baru yang tumbuh. Ia tidak lagi merasa kecil. Tidak lagi merasa tidak berarti. Namun setiap kekuatan memiliki harga. Dan harga itu akan segera tiba. Harry pulang lebih malam dari biasanya. Wajahnya lelah, langkahnya berat. Namun begitu ia masuk rumah, bukan amarah yang ingin ia keluarkan, tapi ketakutan. Ia melihat Putri duduk di ruang tamu, memeriksa beberapa berkas. Wanita itu terlihat begitu tenang, dewasa, matang, dan jauh. "Hari ini kamu sibuk?" tanya Harry pelan. Suaranya terdengar ragu. Putri tidak langsung menjawab. Ia menutup berkas perlahan dan menatapnya. "Biasa saja." Jawaban singkat, tapi tidak dingin. Hanya datar. "Aku dengar," Harry mencoba bicara lagi. "Perusahaan lagi banyak perubahannya." Putri mengangguk sedikit. "Iya. Banyak yang harus dibereskan. Banyak hal yang ternyata selama ini dibiarkan berantakan." Kalimat itu membuat Harry tercekat. Ia tahu itu bukan hanya tentang perusahaan. Itu juga tentang kehidupan mereka. Harry menarik napas dalam. "Putri, kalau suatu hari nanti, sesuatu terjadi sama aku, kamu..." Putri langsung memotong kalimatnya dengan tenang. "Aku nggak akan jatuh lagi karena kamu, Harry. Kalau itu yang mau kamu tanyakan." Harry terdiam. "Aku sudah belajar berdiri sendiri," lanjutnya pelan tapi tegas. "Dan apapun yang menunggumu di depan, itu adalah konsekuensi dari apa yang sudah kamu lakukan." Tidak ada amarah di sana. Tidak ada teriakan. Tidak ada drama. Hanya kebenaran. Dan terkadang, kebenaran yang diucapkan dengan tenang jauh lebih menakutkan daripada kemarahan. Malam itu, Harry tidak bisa tidur. Ia berjalan mondar-mandir di kamar, membuka ponsel, membaca pesan dari pihak legal perusahaan, dari beberapa orang manajemen, dari seseorang yang memperingatkannya kalau posisinya tidak aman lagi. Semua pesan itu terasa seperti tali yang perlahan melilit lehernya. Sementara itu, Putri duduk di sisi ranjang lain, diam, namun pikirannya juga berputar. Ia tidak membenci Harry. Bahkan jauh di dalam hatinya, masih ada bagian yang mengenang pria yang dulu pernah ia cintai dengan tulus. Tapi luka yang ia terima terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan kata maaf. Dan dalam keheningan malam itu, keduanya sebenarnya sama-sama takut pada satu hal yang sama. Akhir dari pernikahan mereka. Akhir dari kehidupan yang pernah mereka bangun bersama. Akhir dari semua kepura-puraan. Namun sebelum akhir itu datang, takdir selalu punya kebiasaan memberi peringatan. Dan malam itu adalah momen sebelum segalanya runtuh. Keesokan harinya, perusahaan menjadi lebih tegang dari biasanya. Beberapa orang terlihat sibuk mondar-mandir. Ada rapat mendadak. Ada berkas-berkas penting yang dibawa ke ruangan tertentu. Bisik-bisik mulai terdengar lagi. Dan nama Harry disebut berkali-kali. Putri yang berada di lantai berbeda merasakan suasana itu. Ia tahu sesuatu besar sedang bergerak. Sesuatu yang tidak bisa lagi dihentikan. Ia berdiri mematung sejenak. Bukan karena ragu, tetapi karena menyadari bahwa fase paling berat sebentar lagi akan dimulai. Bukan hanya untuk Harry, tapi juga untuknya. Karena tidak ada kejatuhan besar, tanpa seseorang yang ikut terluka. Dan hari itu adalah hari di mana roda kehidupan benar-benar mulai berputar ke arah yang tak terhindarkan. Momen sebelum kejatuhan besar itu akhirnya tiba. Dan tak ada seorang pun yang benar-benar siap menghadapinya.